Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ida, selamat sore. Halo Kak Ida. Waalaikumsalam. Halo Kak Presti, apa kabarnya hari ini? Iya, alhamdulillah Oh, baik sih pulang Kak. ya. Ini saya lagi bad mood Oke, nih oke, Kak. Tadi habis oke. ngajar di kelas. Mm, Nah mm, kira-kira Kakak ada waktu mm, sebentar mm. nggak buat sharing? Capek. Ada dong buat Kak Presti apa yang enggak? Ya, terima kasih sebelumnya Ada apa Kak. ini? Oke, Ya, gini. tumben ada Saya apa ini? ingin ya gini Kak, saya cuma ingin Mau sharing Heeh. tentang tadi di kelas itu kan Mm, murid saya, salah satu murid saya itu kayak semacam jadi provokator gitu loh Kak. Jadi dia mm, itu sebenarnya pinter, tapi ketika selesai mengerjakan tugas, tugasnya dia tuh dikasihkan ke teman-temannya. Terus biar teman-temannya tertentu aja mm, sih. Biar apa? Dia itu biar cepet main. mm. Kan kalau dia cepet Oh, selesai, cepet main, nanti tinggal nungguin teman-temannya mm, yang udah mm, tuh terus rame sendiri gitu. Nah, mm. terus selain waktu gitu, ini Kak, apa dia itu apa ya? Kebanyakan pola sih sebenarnya murid saya. Jadi kalau main itu di lantai tiduran, terus nanti temennya itu Mm. suruh nindih-nindih di atas-atasnya gitu, gunung-gunungan katanya. Aduh, terus akhirnya orang tuanya itu ada salah satu yang komplain ke saya, "Kok, Heeh. di kelas itu kok mainan itu toh Bu, apa, tumpuk-tumpukan gitu kan badannya jadi sakit. Bu Presti Mhm, kemana?" Padahal saya tuh ada, Kak. Nah, kan saya harus ngurus 36 siswa itu kan ada yang mhm, perlu bantuan. Jadi yang cepet selesai itu leluasa main di mhm, kelas itu dengan mhm, enaknya dia nyari temen, terus ngasihkan jawabannya biar temennya juga cepet selesai, kan gitu, Kak. Jadi saya tuh bete, gimana sih mhm. pembelajarannya biar biar apa ya, kondusif gitu loh. Di kelas itu enggak ada Oke, kejadian yang mhm, membahayakan gitu. mhm. Itu, Kak. Oke, heeh, oke. Jadi, kita kali ini membicarakan siswa yang ada yang hiperaktif, ada Iya, yang suka main, ada yang, iya. apa ya, kalau istilahnya dia itu merasa pinter itu, pengennya yang lain dikasih pinjam jawaban gitu ya. Jadi kelasnya Kak Mhm. Presti ini crowded gitu ya, kurang kondusif gitu. Nah, Iya. menurut Kak Presti, ini kayaknya itu hambatannya apa sih yang ada di kelas gitu Kak Presti? Yang bisa buat kelasnya tuh kok nggak kondusif itu apa ya kira-kira itu? Oh, mungkin pembelajaran yang saya lakukan itu ini, Kak, masih menyamaratakan anak gitu loh. Jadi misalnya tugas ini, tugas tugas membuat kalimat, ya udah semua membuat kalimat. Jadi kan yang pinter pasti selesai duluan, terus ganggu temennya yang belum. Jadi masih sama aja gitu. Itu mungkin hambatannya ya. Mhm, Jadi anak-anak iya, rame gitu loh. mhm. Ya, berarti kan Kak Presti sebenarnya udah tahu loh ini apa, eee, kemampuan anak kan beda-beda. Berarti Iya. Kak Presti harus gimana ini biar biar, bisa menguasai kelasnya itu biar ndak ada yang selesai duluan, tapi yang belum selesai juga tetap terakomodir. Ini harusnya gimana, Kak? Apa gini ya, yang siswa yang pinter itu, dikasih tugas yang beda gitu ya, yang lebih sulit lah paling enggak lebih kompleks gitu, lebih berbobot Mmm, daripada yang bisa lainnya. bisa, Tapi mhm, tapi saya takutnya
itu juga Mhm. komplain dari orang tua lagi, Kak. Karena orang tua di sekolah saya itu kritis gitu loh. Kalau apa sedikit gitu Kritis-kritis komplain. ya? Yuk, iya ya nggak Mhm. komplain sih, cuman tanya, konfirmasi Mhm. aja. Ini anak saya kok Mhm. gini. Terus nanti kalau saya ngasih tugas yang beda, itu saya khawatirnya ya itu, kok anak saya dikasih tugas kayak gini sulitnya, padahal yang lain enggak, kayak gitu, Kak. Jadi dilema gitu. Tap Mau mhm mhm. mau Oke, ngasih tapi tugas yang padahal beda. heeh, Mhm, padahal Kak, sebenarnya loh ya, ke iya. kelas Kak Lesti ini yang ada anak yang pinter, ada anak yang mungkin juga masih membutuhkan bimbingan, itu justru jadi kelebihan kekuatan kelas Kak Lesti loh. Kenapa begitu? Karena anak-anak yang punya potensi yang lebih ini bisa dipakai Kak Presti, dimanfaatkan Kak Presti untuk Mmm, melakukan pembelajaran-pembelajaran yang, metodenya bisa diganti. Misalkan, eee, pembelajaran rekan sejawat mungkin, mmm. atau Oh, iya. mungkin ada pakai game begitu, atau mungkin apalagi Kak? Apalagi kira-kira yang bisa nge-blend-kan mereka gitu apa Kak kira-kira? Apa ya, menemukan suatu masalah gitu, kerjasama itu misalnya Mhm. yang pinter nanti dalam satu kelompok itu acak, yang pinter sama Berarti yang berkelompok ya? sedang, iya sama yang sedang, sama yang Mhm. low gitu, bisa satu kelompok terus mereka saling Mhm membantu menyelesaikan tugas, mungkin gitu ya. mhm. Lah, itu sudah pernah dilakukan belum sama Kak Presti? Kalau yang kelompok sih sudah, cuman yang beda tugas itu yang belum, yang Belum ya? diferensiasi, iya Oke, diferensiasi, heeh. Kalau yang kelompok tadi Kak Presti, kalau iya, kita bisa coba nanti pakai itu ya Kak Presti ya, iya, dari, kira-kira kalau kita main skala gitu ya, dari satu iya. sampai 10, 10 dengan kondisi ideal gitu. Kira-kira proses pembelajaran yang Kak Presti udah lakukan untuk mengkondusifkan siswa gitu, ada di level mana ya Kak? Untuk saat ini sih udah di level 8 ya saya rasa, karena saya Mantap, sudah berupaya untuk membuat kelompok, diskusi mhm kelompok, terus mengerjakan tugas kelompok, kemudian mhm. kalau anak-anak lagi bosen, boring, terus banyak yang sudah selesai gitu tuh, saya ini Kak, nge-game biasa, maksudnya bukan nge-game pakai gadget ya, maksudnya saya ajak game gitu loh anak-anak. Maklum kan Oke, anak kecil, mhm jadi saya ajak mhm game. Terus yang mhm. sudah selesai pun saya sediakan pojok baca. Jadi Oh, anak-anak biar nggak ganggu temennya, coba deh baca itu, baca bacaan buku yang ada di pojok baca kelas gitu. Kan banyak cerita-cerita. Jadi sebenarnya sudah berjalan sih itu. Cuman ya namanya mhm. anak kecil kan itu tadi ya aktifnya ada, terus unsur ganggu temen itu juga ada, ya tetap aja ada meskipun sudah Iya, diingatkan gitu. Tapi saya rasa oke, udah maksimal gitu loh. heeh, oke. Nah, itu, eee, kalau menurut Kak Vresti, dari usaha yang sudah dirasakan maksimal tadi tuh, berpengaruh nggak pada kekondusifan kelas tadi? Iya, ada sih pengaruhnya. Jadi anak-anak lebih suka, lebih kadang gini, "Ayo Bu," jadi kayak nagih gitu loh. "Ayo Mmm, di-setelin YouTube lagi. Ayo Bu, ngedance lagi." Ya gitu. mhm. Jadi anak-anak yang belum selesai pun akhirnya dia termotivasi untuk, "Ayo aku Oke, cepet selesai, biar nanti mhm. diajak game lagi." Gitu, biar aku bisa ikutan, Ah. tidak gerak gitu. Lah, oke. Nah, berarti dari game-game itu, dari video-video YouTube itu, berarti pembelajaran yang seperti apa tuh yang diinginkan siswanya Kak Vresti itu sebenarnya? Ya, pembelajaran yang menyenangkan pastinya, Nah, yang tidak membuat mereka bosan, iya. ya membuat
dia nyaman aja di kelas. Mhm. Nah, lah itu sepertinya sebenarnya Kak Presti ini udah dapat loh ini gimana caranya untuk mengkondusifkan kelasnya. Nah, dari tadi apa Kak Presti bilang pembelajaran yang menyenangkan, yang apa membuat anak-anak itu senang dan tidak boring. Mhm. Rencana nggak Kak? eh, Apa yang akan dilakukan Kak Presti untuk Oh ya. pembelajaran-pembelajaran yang menyenangkan itu? Rencananya sih yang pertama ini Kak, apa ya, lebih lebih apa ya, mencari ide-ide untuk permainan yang bervariasi. Mm, mm, mm. Jadi ya mungkin saya nyari sumber-sumber lagi di misalnya di TikTok, di YouTube untuk apa sih permainan-permainan yang asik di kelas biar Mm-mm. anak-anak nggak bosen. Jadi saya ini rencananya mencari referensi gitu ya, Iya. Mm-mm. mencari Mm-mm. referensi tentang game-game kelas untuk mencegah Mm-mm. kebosanan. Terus Oke. saya juga Mm-mm. rencananya sih ini mengumpulkan wali murid. Jadi kita Oke. samakan persepsi gitu. Apa sih Oke. kenapa Mm-mm. ini apa biar mereka itu tahu kalau pembelajaran diferensiasi itu bukannya membeda-bedakan anak, cuman Mm-mm. mewadahi aja biar anak yang punya kemampuan lebih itu bisa lebih apa ya, bisa lebih menggali potensinya, Mm-mm. terus yang kurang juga ya seiring dengan perkembangannya gitu loh. Jadi ingin Iya. mengumpulkan wali murid gitu. Disadari nggak sih sebenarnya Kak Presti udah dapet loh solusinya ini. Tadi udah Iya, dapat pembelajaran yang ingin didiferensiasikan ya, ada yang dibedakan dalam arti pencapaiannya kan berarti soalnya yang dibedakan mungkin dengan eh, kemampuan yang berbeda tadi, jadi muatannya agak sedikit lebih hot gitu ya, jadi beda hmm, gitu. Nah, ya, ini Kak Presti, ya, selain wali murid, Kak Presti kira-kira butuh dukungan siapa aja? iya butuh dukungan dari rekan guru, dari kepala sekolah Mm, gitu. mm, Kalau dari rekan guru kan kelas di sekolah saya kan paralel, jadi paling mm, tidak nggak terlalu ada kesenjangan lah antara kelas saya dengan kelas lainnya. mm, mm, Terus tentang mengumpulkan wali murid, saya butuh dukungan dari kepala sekolah buat mm, persetujuan gitu kalau ingin mengundang wali murid ke kelas, gitu Kak. mm, mm, mm. Berarti harus apa ini Kak Presti? Harus menyamakan apa dulu ini berarti antara Hmm, Kak Presti dengan guru-guru yang satu levelnya sama kan kelasnya tadi kan paralel ya. Berarti harus iya, menyamakan apa ini? ya menyamakan persepsi lah paling Betul. tidak. Menyamakan visi, persepsi kan Iya, gitu. Jadi jadi nanti biar kelasnya Kak Presti itu bisa seiring sejalan dengan kelas yang lain kan gitu. Nah, ini iya, kira-kira Kak Presti ada nggak sih komitmen dari Kak Presti itu untuk melaksanakan pembelajaran yang tadi direncanakan? iya Kak. Ya saya ingin ini aja berkomitmen kalau saya itu harus lebih memperhatikan kebutuhan siswa saya dan Mm-mm. saya ingin secepatnya Oke. bertindak untuk rencana tadi. Mm. Kira-kira nih Kak, eh, kadangkala tuh kan wali murid perannya beda-beda ya. Kadangkala Iya, ada yang mungkin bisa dengan mudah menerima, kadang iya, mungkin masih agak sulit gitu. Strategi mm-mm. apa nih kira-kira yang Kak Presti ingin lakukan eh, untuk menghadapi wali murid dan rekan-rekan sejawat yang mau diajak kolaborasi? Strateginya ya saya melakukan pendekatan, paling Mm-mm. tidak komunikasi yang intens dan Mm-mm. saya berusaha untuk ini Kak, apa ya, menyampaikan Mm-mm.
kendala dan apapun lah tentang kondisi di kelas, kondisi anak-anak di kelas. Jadi wali murid itu tahu anaknya bagaimana di sekolah, karena kan mungkin namanya anak itu beda ya, tindak Mhm. kelakuan atau karakter di rumah dan di sekolah itu beda. Jadi kita biar sama persepsinya, komunikasi yang harus saya bangun tuh harus intens dengan wali murid. Mhm. Itu. Terus misalkan nih Kak, kalau ada hambatan dari wali murid atau dari teman-teman sejawat, kira-kira gimana Kak Presti untuk menghilangkan hambatan-hambatan itu? Nah, itu kalau hambatan dari rekan sejawat sih sebisa mungkin diminimalisir ya. Ya dengan Mhm. caranya dengan itu komunikasi aja. Kita harus punya pikiran terbuka, saling Mhm. memberi solusi, saran, membangun komunikasi yang baik itu kunci melakukan segala aktivitas ya menurut saya. Mhm. Kalau komunikasi sudah bagus, hubungan pasti juga bagus dan akhirnya bisa ini melakukan kegiatan secara bersama-sama. Mhm. Kak Presti ingat nggak waktu di nilai dan peran guru penggerak? Kan Ya, kita selain berkolaborasi itu kan juga menjadi coach guru yang lain tuh. oh Ya, ya, ya kan? ya. Misalkan kalau nanti rekan sejawatnya nggak mau jalan tuh, gimana Kak Presti? Mungkin saya bisa ya bertindak sebagai coach. Jadi biar membuka pikiran nih. Seperti Mhm. saat ini saya kan juga gini Kak. Sebenarnya tahu sih, cuman kan kalau nggak dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan gitu, saya nggak tahu nih potensi Mhm. apa, terus apa yang Iya, harus saya lakukan. Jadi dari sini saya jadi lebih lebih tahu nih, oh ternyata gini ya, ternyata gini. Mungkin seperti iya, heeh. Oke. Nah, dari ini tadi Kak, ya kan, berarti kan kita coba bikin konsep yuk. Kita bikin konsep, apa dulu yang akan dilakukan, terus, ya. kira-kira kalau nanti ada hambatan seperti apa, terus sampai pada tujuan yang seperti apa yang diinginkan Kak Festi. Konsepnya gimana Kak? Kita bikin step coba. Oh ya, ya kita saya harus menyusun rencana terlebih dahulu. Mhm. Kemudian menuangkan hambatan nanti kemungkinan apa saja hambatan yang Mhm. akan saya alami. Mhm. Saya selain hambatan, saya harus membuat solusi nih. Kalau hambatannya ini berarti nanti solusinya begini, begini. Mhm. Ya, seperti itu. Oke. Terus kira-kira nih Kak Presti, kapan ini bakal dilaksanakan? Karena kalau proses pembelajaran itu kan mendesak ya, karena Ya, jadwal kita kan, eee, adat selalu masuk ya. di dalam kelas itu gitu. Kalau kita tunda-tunda kan, wah akan menumpuk-menumpuk. Kira-kira nih kapan ini mau segera dilaksanakan Kak Presti? Ya, minggu depan lah Kak, secepatnya. Oke, nanti kalau setelah dilaksanakan kita coba ya, kita refleksi lagi. Ya, Apa yang kita laksanakan ini nih berhasil apa tidak, kurangnya di mana, itu oke. berarti heeh, Iya. oke Ya terus Kak, ya. mhm, Wah, cukup membantu sekali nih Kak Ida mhm, dan terima kasih atas mhm, waktunya ya. Ini mhm, saya jadi tercerahkan nih dengan oke, heeh, pertemuan kita kali ini. oke ya, jadi nanti, kita tetap kontak ya Kak Presti ya. Jadi Siap, siap. heeh, sampai nanti apa yang diinginkan Kak Presti itu terpenuhi, paling tidak sampai level yang diinginkan gitu ya. Oke, Jadi kita siap. saling Terima kasih heeh, sekali Kak saling Ida atas menyayangi, iya waktunya iya. dan Oke, solusinya. terima kasih Kak Presti. Ya, Sampai jumpa. ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.